Kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi cara memindahkan tabel PDF ini ya, yang ada di sini ini. Kita pindahkan file ini ke dalam MySQL ya. Ini contohnya ya, untuk yang nomor 1 Toyota di bulan Januari ya, Januari. Amannya 1, kuantitinya adalah 22886. Kemudian di kedua adalah Daihatsu, kuantitinya 18319 dan seterusnya ya. Ya, kali ini saya akan mengambil salah satu data dari data Gaikindo ya. Ini adalah data publik ya, jadi kita bisa ambil datanya, kita masukkan loginnya dulu, kemudian baru kita tarik datanya PDF-nya ya. Kalau Anda ikutin video saya sebelumnya, saya juga pernah berbagi cara scraping data Gaikindo, mulai dari authentication, jadi dari loginnya, kemudian setelah kita bisa login, kemudian kita tarik datanya, kita scrap datanya, kita tarik PDF-nya ya. Itu di bagian berikutnya ya. Jadi yang pertama di bagian authentication, bagian keduanya adalah narik data PDF-nya. Ya, Anda bisa lihat video saya ya, dilihat aja di folder web scraping rasanya. Anda lihat aja cara scraping data Gaikindo atau kita tarik data PDF-nya. Nah, kali ini saya hanya ambil salah satu contohnya. Kalau Anda lihat contohnya salah satunya ini ya. Jadi kita akan coba pindahkan data ini ke dalam MySQL. Ya, untuk itu kita harus saya akan gunakan PDF Plumber ya. Anda juga bisa menggunakan yang lain, tapi rasanya PDF Plumber ini bisa untuk, saya sudah buktikan bisa untuk memindahkan PDF ke MySQL ya. Nanti di bagian selanjutnya juga saya akan coba berbagi juga cara memindahkan PDF kembali ke memindahkan MySQL ke dalam PDF table lagi, atau kita bisa pindahkan dari data PDF menjadi PDF tabel ya, menjadi Excel ya, tabel Excel ya, dan seterusnya. Anda ikutin aja video saya selanjutnya. Khusus kali ini saya akan menggunakan PDF Plumber. Untuk itu Anda harus copy ini dulu ya, kita harus install dulu. Ya, di sini saya sudah, pertama Anda harus taruh file datanya ya. Kali ini saya gunakan data Gaikindo ya. File datanya kita simpan di dalam sini. Kemudian kita bikin satu file, kita namakan. Selanjutnya Anda install dulu PDF Plumber-nya. Caranya tadi kita copy, kita klik kanan aja, kemudian kita enter aja. Nanti dia akan ya, requirement already satisfied, artinya ini sudah terinstall ya, saya sudah install di dalamnya. Selanjutnya Anda ikutin aja petunjuk di sini ya. Untuk kali ini saya akan ambil contoh ini aja ya, kita copy, ini basicnya dulu ya, kita copy aja, kemudian path-nya ini kita ganti nama filenya ya, nama filenya adalah ini ya, Gaikindo ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya dulu seperti apa. Ya, oke. Oke, dari sini kita bisa kembangkan. Ya, kita akan bikin set by set ya. Ya, saya akan bikin set by set begini supaya enak dilihat ya. Kita akan namakan ini wholesale saja ya. Selanjutnya kita akan ekstrak. Ya, kita akan ekstrak ya, kita namakan table kontennya aja ya. Ini table konten. Kemudian selanjutnya kita akan print. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita lihat lagi hasilnya. Ya, ini udah keluar ya hasilnya ya. Ini list ya, dalam bentuk list. Ini ada nomor, brand, month ya. Yang atas ini salah ya, ini ya, yang khusus ini ada nomor, brand, month ya, nomor, brand, month, kemudian ada yang 000.
Jadi ini kita nggak ambil ya, kita hanya ambil mulai dari nomor 1 ini ya, Toyota, sampai di nomor 34 ya. Untuk grand kumulatif, untuk grand total dan kumulatifnya kita nggak masukkan dulu sementara. Ya, seperti Anda lihat di sini saya kasih len ya. Kita lihat panjangnya ada 34 ya, 38. Itu mulai dari ini nomor 1, baris 1, kemudian di baris 2, kemudian ini baris ke-3 ya. Tapi cara menghitungnya mulai dari 0 ya, sorry. 0 ya, 0 itu baris ini, kemudian baris ke-1, kemudian masuk ke Toyota itu baris ke-2 ya. Baris ke-2 sampai dengan baris ke, karena ini tadi 38, berarti kita ini nggak pakai dulu ya, kita potong jadi ini kita hilangkan, kita hanya pakai mulai apa tadi nomor 2 sampai dengan nomor 36 rasanya. Kita akan coba aja caranya begini ya. Ya, saya akan gunakan for data in range, range-nya mulai 2 dari 2 ya. 2 itu maksudnya tadi ini baris ke 0, kemudian ini baris ke 1, baru ini baris ke 2 ya. Mulai Toyota itu baris ke 2, kemudian sampai dengan jumlah yang semuanya yang 38 yang ada di sini kita kurangi dengan 30 ya. Kita lihat aja hasilnya. Caranya kita akan gunakan ini brand ini brand, kemudian table of content, data ya, data yang ke 1 ya. Kita lihat aja hasilnya ya. Selanjutnya ini kita matikan dulu karena kita udah nggak pakai lagi. Kita coba periksa ya, kita print mulai dari Toyota, Daihatsu dan seterusnya ya. Nah sorry, ini minus 2 ya, sorry ini minus 2, kita kurangin 2, kita coba lihat lagi. Poinnya adalah kita akan print dari ini Toyota ini sampai ke Renault ini ya. Kita cek aja ya. Oke ya, rasanya bener ya, sampai Renault ya dari Toyota. Oke, selanjutnya kita akan bikin kita akan tarik datanya ya. Jadi caranya gini. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, sudah ketemu ya, ini nomor, kemudian ini brandnya, sampai dengan ini nomor, ini brandnya. Oke, selanjutnya kita akan ambil datanya ini ya, yang kolom yang kedua ya, jadi 0, 1, 2. Jadi kita namakan quantity Januari di tabel konten data kolom yang kedua. Kalau kuantitinya nilainya adalah minus ya, kalau Anda lihat di sini ini ada minus ya, minus, maka kita kasih aja nilainya 0 ya, kita rubah menjadi 0. Kemudian man-nya kita rubah yang Januari menjadi 1. Selanjutnya bila dia tidak minus, maka kita akan rubah kuantitinya ini, kita rubah 22,886. ini komanya kita akan replace, kita akan ganti menjadi 0 ya. Jadi maksudnya nanti nilainya bukan 22,886 tapi 22886. Jadi pemisahnya ini kita hilangkan, kemudian kita rubah menjadi integer. Kenapa integer? Karena nanti di MySQL-nya kita akan ganti namanya, kolomnya ini menjadi adalah integer ya. Nah di nomor ini juga, ini nomor ini dalam bentuk string ya, untuk membuktikannya. Nah untuk membuktikannya kita lihat aja ini ya, kita lihat tipe datanya dari nomor ini ya, semua string ya. Ini semua kita anggap, semua di sini mereka anggap secara sistem adalah string. Untuk itu kita rubah ke dalam integer. Caranya dengan menambahkan di depannya in aja, kemudian kasih dalam kurung ya, begini aja cukup. Selanjutnya kalau kita print harus berubah menjadi integer. Nah seperti Anda lihat ini integer ya. Oke, selanjutnya ini kita nggak pakai lagi, ini hanya alat bantu. Yang sini kita akan pakai ya. Jadi
Tadi penjelasannya saya jelaskan, saya nggak perlu ulang lagi. Selanjutnya ya, selanjutnya untuk bulan Februari juga caranya sama ya. Untuk kolom yang ketiga ini, bila nilainya adalah minus ya, seperti ini ada minus ya, ini ada minus, maka kita isi dengan 0. Kemudian monthnya kita rubah menjadi month Februari, jadi menjadi integer 2 ya. Kemudian kalau tidak, maka pemisahnya ini kita hilangkan. Kemudian monthnya kita namakan month Februari. Ya, selanjutnya kita akan print dulu ya, kita lihat hasilnya dulu. Ya, ini keprintnya hanya yang terakhir karena ini indentationnya salah ya, kita harus masukkan ke dalam sini. Kemudian ini nggak dipakai-pakai, kita buang aja supaya nggak bikin ruwet ya. Rasanya begini aja, kita cek lagi. Ya, seperti Anda lihat nih ya. Kalau Anda lihat di sini, ini ada Renault, kemudian di Januarinya 0 ya. Ini bulannya mulai dari nomornya dulu ya, nomor ini 34. Kemudian brandnya adalah Renault ya, Renault di sini. Kemudian monthnya adalah 1 ya tadi ya. Ini 1 Januari, kemudian month yang Februari ya, kemudian nilainya di month Januari dan month Februari kosong ya. Begitu juga kalau Anda lihat di atas ya, Toyota mulai dari nomor 1, kemudian brandnya Toyota, kemudian ini bulannya bulan 1, bulan 2, bulan satunya adalah 22886 ini ya. Kemudian di bulan berikutnya adalah 24865 ya. Dan selanjutnya ya, cara bacanya ya. Jadi sampai di titik ini sudah berhasil. Selanjutnya saya akan bikin satu list ya. Saya namakan data SQL begini ya. Kemudian kita append di sini datanya. Yang kita akan append adalah nomor, brand, dan seterusnya ya, yang ada di sini ya. Kita uji coba dulu. Ini kita nggak pakai, kita hapus saja alat bantunya. Selanjutnya dari sini kita bisa print. Ya, kalau Anda lihat ini sudah menjadi bentuk tuple ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin satu database. Database-nya namanya Gaikindo ya. Dari sini kita akan bikin satu table ya. Tabelnya kita namakannya seperti yang ada di sini ya, wholesales ya. Kita create, kemudian kita bikin satu ID ya. ID-nya auto increment. Lengthnya 11 menggunakan integer. Kemudian yang berikutnya adalah nomor. Kemudian menggunakan integer 11 juga. Kemudian kita masukkan brand. Brandnya ini adalah varchar ya. Kita masukin aja maksimal 255. Selanjutnya month ya. Ini bulan, ini integer juga. Ini ya kita kasih maksimal aja. Untuk yang ID-nya kita menggunakan auto increment unsigned. Kemudian ini juga untuk nomor kita gunakan unsigned. Kemudian month-nya juga kita gunakan unsigned. Selanjutnya kita simpan ya. Ya, rasanya ada satu lagi yang kurang ya, kita tambahkan satu lagi. Setelah month ini quantity ya. Setelah month ini ada quantity ya. Kita masukkan aja
QTTY ya, quantity, ini integer juga, kasih aja nilai maksimal, kemudian kita gunakan unsigned. Ya, kita lihat tabel datanya isinya adalah integer, ID, type-nya integer, unsigned untuk increment, kemudian ada nomor seperti ada di sini, ada nomor, kemudian ada brand, kemudian ada month-nya, kemudian ada kuantitinya. Oke, selanjutnya saya akan bikin satu sintak begini aja ya. If name sama dengan main. Kemudian saya akan bikin satu, di sini kita bikin satu function atau definition. Kita namakan extract PDF aja ya. Anda bebas menggunakan ini namanya. Kemudian kita panggil ini extract PDF-nya. Lalu ya, karena ini ada perulangan di sini ya. Ini ada pengulangan Januari, Februari, ini sintaknya sama, ada perulangan, maka kita akan bikin satu definition lagi. Ya, saya akan bikin satu definition namanya get quantity dengan parameter quantity. Bila kuantitinya minus ya, seperti ada di sini ya. Kalau dia minus, maka kuantitinya kita anggap nilainya 0. Kemudian kalau tidak, maka quantity yang ada di sini misalnya 22,886, komanya ini kita replace, kita hilangkan supaya dia menyambung jadi 22886, dan selanjutnya kemudian kita return. Selanjutnya di atasnya sini kita bisa matikan dulu sementara. Selanjutnya saya akan bikin looping lagi di sini ya, di atas ini ya. For month in range 1 sampai dengan 13 ya. 13 nggak dihitung, maksudnya sampai 12. Jadi 1 tuh Januari sampai Desember. Desember tuh 12 ya. Selanjutnya saya akan bikin nama QTT atau quantity adalah table content dari data, kemudian month 1 ditambah month ya. Jadi maksudnya 1 ditambah month ini untuk yang quantity ini ada di kolom ke jadi kalau Januari ini kolom ke 0, 1, 2 ya. Jadi kalau Januari ini monthnya adalah 1, maka ini nilainya 2, kurang lebih begitu ya. Selanjutnya kita bikin satu variabel lagi, quantity adalah get quantity, dengan mengoper nilainya ini ya, nilai kuantitinya ini 22,886 itu nanti akan dirubah menjadi 22886. Jadi kita oper yang ini pindah ke sini ya, kita panggil quantity yang ada di sini. Selanjutnya kita akan bikin ya, selanjutnya data SQL yang ada di sini kita akan append. Yang kita append adalah nomor, kemudian brand, kemudian month, dan kemudian quantity. Setelah itu kita return datanya. Ya, selanjutnya kita return datanya ya, datanya SQL kita return. Yang ini kita nggak pakai lagi ya, biar nggak bingung, kita matikan dulu. Selanjutnya di sini kita sebut data SQL sama dengan ekstrak datanya, kemudian kita akan print. Kita akan lihat datanya seperti apa dulu ya. Kalau error baru kita akan perbaiki. Oke. Selanjutnya kita akan running lagi. Kita lihat hasilnya. Ya, ini udah keluar semua datanya ya. Jadi cara bacanya begini nih. Nomor 1 Toyota di bulan 1 adalah 2286. Kemudian untuk nomor 2 Daihatsu di bulan 1 adalah 18319 ya, 18319, dan seterusnya bacanya. Kemudian untuk di bulan yang berikutnya, yang kedua itu ada di sini ya. Untuk Toyota, ini bulan 3 ya. Oke, bulan 2 nya ada di bulan 3 juga nggak apa-apa ya.
1 Toyota bulan 3 33 34 ya. Toyota di bulan ketiga ini ya 33 344 ya. 33 344 ini ya. Untuk yang di bulan 2 ini dia di bulan 2 nih ya, Toyota di bulan 2 itu 24864 ya. Nih 24865 sama seperti di sini ya 24685, dan selanjutnya cara bacanya ya sampai di bulan ke-12. Sampai di sini sudah oke. Selanjutnya untuk menyimpan ke dalam MySQL kita akan menggunakan satu function lagi ya. Saya akan namakan, kemudian supaya cepat saya akan gunakan cur execute main nih. Jadi semua data ini langsung kita masukkan dalam satu step ya. Jadi langsung zelep semua ini masuk. Bisa juga Anda masukkan satu-satu sih, ini masukin satu, habis itu satu lagi, dan selanjutnya itu terlalu lama. Maka kita menggunakan execute to many supaya kita bisa masukkan semua data dalam sekali jalan. Kemudian yang kita masukkan adalah sesuai dengan di MySQL ada nomor, di depannya ada ID ya, ID atau auto increment, jadi nggak perlu kita masukkan. Kita cukup masukin nomor, brand, month sama quantity ya, seperti di sini ya. Nomor, month, month sama quantity. Quantity-nya ini kita rubah aja nih. Nah, kayaknya harusnya kita samakan aja yang di sini namanya quantity. Ya, rasanya begini aja. Nah, oke. Selanjutnya setelah ini kita masukkan data SQL-nya. Nah, di sini juga kita harus tambahkan koneksinya ya. Ya, kita tambahkan koneksinya, connection MySQL connector, kemudian usernya root, passwordnya tidak ada di localhost, database-nya namanya Gaikindo, kemudian core-nya adalah connection cursor. Nah, ini nggak jalan, kita harus import library-nya. Ya, kita import library-nya adalah MySQL connector. Kalau ini nggak ada, Anda harus install dulu ya, pakai pip install ya. Oke, selanjutnya begini aja cukup. Selanjutnya kita save. Kita save pakai perintah ini aja. Kemudian ya rasanya begini aja. Ini kita nggak usah print lagi. Kita save, kemudian kita running. Ya, kalau Anda lihat di sini sementara nih ya, ini datanya kosong ya, belum ada isinya. Kita lihat nih ya, datanya kosong. Selanjutnya kita bisa bersihkan dulu, kita running lagi, harusnya datanya sekarang udah masuk. Kalau ini benar sintaknya, semua data akan masuk ke dalam MySQL ya, done ya, tulisan done ini. Selanjutnya kita lihat di sini ya, ini kosong ya, kita refresh. Nah, semua datanya udah masuk ya. Jadi nomor 1 Toyota di bulan Januari, kuantitinya adalah 22886 seperti yang ada di sini. Kemudian untuk Daihatsu di bulan Januari 18319 seperti ada di sini, dan seterusnya ya. Kalau kita lihat di kita lihat di bulan ya, let's say di bulan ini ya, 6 ya, 6 itu apa, Juni ya. Nih kalau kita lihat bulan Juni, Toyota 27290 di bulan Juni ya, ini ya, Toyota di bulan Juni adalah 27290. Kemudian Daihatsu 16925 ya, sama ya seperti ini, dan seterusnya ya. Oke, rasanya cukup video berbagi kali ini. Apabila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.